Assalamualaikum, selamat pagi waktu Belanda ya. Ringan amatiran ala gua Football United ya. Gua mau nge-review ya mengenai kegiatan transfer ya kaitannya dengan Manchester United. Soalnya kan tadi malam ini jam 12 teng ya, tengah malam waktu Belanda itu kan sudah ditutup ya. Jadi jam 11 kalau tidak salah deadline-nya untuk Liga Inggris ya. Jam 11 waktu UK karena ada perbedaan 1 jam ya. Ya sudah selesai transfer Manchester United. Sebelum gua mau bahas, gua mau ya sampai tadi malam sih gua tungguin sampai tengah malam ya, tidak ada kegiatan lagi, hanya berita-berita saja ya, si ini begini si itu begitu untuk Manchester United ya. Tapi kalau gua ngelihat ya apa namanya secara apa ya, secara general ini untuk tim lain ya, yang transfer yang terjadi yang cukup heboh katakanlah adalah kembalinya ke Atletico Madrid Antoine Griezmann, lalu Luuk de Jong ke Barcelona ya. Wah, Barcelona ini sekarang semakin tambah aja nih ya pemain Belanda di sana, setelah ada Memphis, setelah ada Frenkie de Jong, sekarang Luuk de Jong. Itu nggak ada kaitannya ya, walaupun sama-sama de Jong. Lalu Saul Niguez yang ke Chelsea ya, on loan dari Atletico Madrid. Well, good luck untuk Chelsea ya. Gua sih seperti yang gua bilang ya, gua nggak begitu impress sama Saul Niguez. Gua berpikir juga ya belum tentu dia juga akan langsung nyetel sama Chelsea ya. Dia nggak bisa bahasa Inggris, dia belum ada pengalaman main di Liga Inggris. Ya good luck lah. Eduardo Camavinga yang ke Real Madrid ya. Nah, ini juga 50-50 menurut gua ya. 18 tahun, berapa diambil, 30 jutaan kalau nggak salah. Mengingatkan gua nge-tweet itu ya kemarin kepada seorang Royston Drenthe ya, sama-sama muda diambil Real Madrid. Artinya ya kalau dia bisa handling the pressure ya, terutama dari sisi mental ya, mungkin akan jadi something. Kalau tidak ya anyway, ya Bellerin, Chaps, Mohamed Ihataren ya yang ke Juventus lalu di loan ke Sampdoria. Ihataren ini pemain bagus ya, pemain muda, pemain bagus ya, bisa jadi something ini menurut gua kalau tepat ya. Moiskin diambil sama Juventus. Apalagi nih Falcao ya. Falcao ini selesai, jadi masih bisa diambil ya. Diselesaikan ya kontraknya oleh Galatasaray, dan ini masih bisa di apa namanya ditransfer dan lain-lain ya, walaupun secara free. Rayo Vallecano kabarnya minat ya. Siapa lagi ini, Moiskin tadi terakhir ya. Ya itu saja sih. Oke, sekarang kita ke berita Manchester United ya. Jadi ternyata itu ada kabar ini tadi malam itu ya, sempat ada penawaran dari Lyon untuk meminjam seorang Anthony Martial. Nah ini kan sering dibahas ya. Tapi ternyata diblok ya oleh apa namanya, oleh yang bersangkutan sendiri. Nggak tahu sikap Manchester United seperti apa, tapi ya. Lalu Edison Cavani juga sempat dihubung-hubungkan dengan Barcelona, tapi ternyata baik Edison Cavani maupun Fabrizio Romano ya mengatakan ya tidak ada, artinya tidak meninggalkan Manchester United ya. Edison Cavani stay. Ya apalagi ya, Donny van de Beek. Donny van de Beek ini sempat dikabarkan akan diminati oleh beberapa tim ya. Dan ini uniknya di blok. Siapa yang ngeblok? Manchester United-nya sendiri ya. Ini menarik. Artinya apa? Artinya Manchester United tidak ingin, atau Ole Gunnar ya, tidak ingin pemainnya ini utamanya Donny van de Beek ini cabut ya dari Manchester United ya. Artinya ya kalau gue asumsikan sih mereka punya plan ini ya untuk seorang Donny van de Beek. Ya secara overall Manchester United ya, kalau kita bahas lebih spesifik lagi ini tentang sepanjang bursa transfer ini siapa-siapa saja yang didatangkan, menurut gue cukup, kalau kita ngomong siapa yang didatangkan ya, ini cukup apa ya, cukup luar biasa kalau gue bisa bilang ya. Tom Heaton datang pertama, lalu Jadon Sancho datang, Rafael Varane setelahnya, dan terakhir pamungkas adalah seorang Cristiano Ronaldo. Dan kalau gue berpikir ini
strategi cukup baik ya oleh tim manajemen yang melakukan kegiatan transfer ini. Ada dua sih kalau gue pikir ya, yang utama ya ada tiga sih pastinya. Yang pertama adalah seorang Ed Woodward pastinya ya sebagai seorang big boss di sana. Lalu ada Murtough yang lebih banyak berperan ya, kalau Ed Woodward nih kalau gue melihat hanya sebagai supervisor katakanlah, dan si Murtough inilah yang sangat-sangat aktif ya, dan tentunya ada juga faktor Ole Gunnar Solskjaer di sana walaupun juga sangat minor ya, karena ini kan ranah dari Murtough ya, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana ya pemain-pemain itu didatangkan, harganya ya, ini kan juga sering ada beberapa pendapat yang mengatakan ya memang betul Ronaldo 15 juta, Rafael Varane 40 juta, tapi Jadon Sancho mahal sekali 85 juta. Well, gue berpikir seperti ini ya. Manchester United, oke, memang tim besar, bermain di Liga Champions, tapi kan kita ini bukan tim yang bisa bisa memastikan piala lah katakanlah tiap musimnya ya selama ini, ataupun untuk yang musim ini ya. Jadi kan menurut gua untuk menarik pemain-pemain yang memang katakanlah haus akan trofi ini kan ya 50-50, dan menurut gua didatangkannya Jadon Sancho 85 juta ya, ini terlepas dari memang Ole Gunnar sudah minat dari musim lalu, menunggu satu musim dan lain-lain sesuai dengan skema bla bla bla. Menurut gue ada satu faktor lain gitu loh. Faktor gue begini. Tom Heaton datang, oke? Kan ini datangnya tuh berurutan ya. Tom Heaton datang, oke. Menambah value squad ya, tapi sedikit. Jadon Sancho datang dengan 85, oke? Berhasil didatangkan. Nah, dengan adanya Jadon Sancho di tim kita, ini menurut gue kan menambah value yang tinggi ya. Jadi pemain-pemain lain, pemain-pemain besar kalau mau melihat squad Manchester United, mereka ya melihat wah mereka sudah punya Jadon Sancho walaupun dengan harga 85 juta, tapi menambah value ya. Karena di sana sudah ada Bruno Fernandes, sudah ada Paul Pogba, sudah ada Harry Maguire, Luke Shaw, David De Gea, you name it lah. Value squadnya bertambah. Jadi mereka ada sisi yakin lah katakanlah ya terhadap kualitas squad ya. Dan ya yang kedua datang siapa? Rafael Varane ya, dengan harga menurut gue cukup murah loh, 40 juta ya untuk pemain berusia 28 tahun ya, yang masih berada pada puncak lah menurut gue ya. Sekalipun memang dijual karena ya daripada lepas gratisan, but still ya dia memilih ke Manchester United ya. Ini kan menurut gue bukan tidak mungkin, dia melihat dulu ada siapa saja di Manchester United ya. Ada si A, si B, si C, plus lagi ada seorang Jadon Sancho. Dan terakhir Cristiano Ronaldo. Memang bener ya, ada dramanya ya. Cristiano Ronaldo, Sir Alex ada di sana, Manchester City ada di sana. Maksud gue di keterkaitan drama ini. Tapi menurut gue bukan tidak mungkin juga Cristiano Ronaldo sebagai seorang pemain yang ingin memenangkan trofi, dia juga melihat, at least melirik lah ya, kualitas squad Manchester United sekarang ya. Ada Jadon Sancho, ada Rafael Varane, dan pemain-pemain yang sudah ada di sana ya, macam Pogba, macam Bruno Fernandes, macam De Gea, macam ya you name it lah. Maksud gue ini juga ada snowball effect ya. Karena begini menurut gue, kalau seandainya yang di approach duluan oleh Murtough katakanlah ya, itu bukan Jadon Sancho dulu, Rafael Varane dulu, bukan tidak mungkin Rafael Varane memang akan datang ke Manchester United, tapi harganya tidak 40 gitu loh. Mungkin akan lebih tinggi karena dia pemain marquee player ya, atau top quality pemain pertama yang datang begitu ya. Karena fungsinya kan juga akan menarik yang lain-lain gitu loh. Jadi menurut gua ya ini ringan amatiran ala gua aja sih, analisa kecil-kecilan. Jadi menurut gua overall cukup baik lah ya, cukup bagus in terms of siapa yang didatangkan, berapa yang didatangkan ya kan, dan juga siapa yang didatangkan duluan dan lain-lain. Ini juga cukup smooth ya. Dan ya cherry on topnya, pamungkasnya katakanlah si Cristiano Ronaldo di akhir ini kan juga pemanis dari yaitu tadi ya rentetan kegiatan aktivitas mendatangkan pemain di kubu Manchester United ya. Jadi menurut gua ya sangat memuaskan ya pergerakan mendatangkan pemain ya. Dan kalau sekarang kita bahas sedikit soal masalah ya pemain yang dilepas ya. Nah ini lain cerita. Kalau ini gua sih secara ringan amatiran agak kurang puas ya. Karena apa? Ya kita ini mendatangkan senilai 140 total ya nilai ya transfer itu 140 juta. Sementara kita melepas 29 juta euro ya. Ini dalam euro ya. Yang kita dapat dari seorang
Daniel James ya. Menurut gue sih akan lebih baik kalau Manchester United tadi malam itu bisa melepas satu pemain lagi lah ya, paling tidak untuk mengimbangi dari sisi finansial begitu ya. Jadi kalau pemain yang dilepas nih Daniel James ke Leeds United, Joel Pereira, Tahi Chong nih loan ya, Facundo Pellistri loan juga, Tuan Zebe loan. Ini bagus ya, karena apa ya, realistis, ada Varane, harus ada pemain yang dilepas ya, dan dipinjamkannya Tuan Zebe ini gue harapkan akan menambah apa ya, experience lah ya, waktu bermain lagi untuk dia. Andres Pereira ke Brazil, menurut gue ini juga keputusan yang bagus ya, meminjamkan Andres Pereira. Sebenarnya lebih bagus memang dijual sih ya, cuman karena nggak ada yang mau, belum ada yang mau, di loan ke Brazil. Menurut gue ini tepat ya, dia orang Brazil. Gue pikir dia ada masalah non teknis ya, katakanlah mungkin mental dan lain-lain, supaya dipulihkan di kampung halamannya sendiri, which is menurut gue bagus. Brandon Williams juga oke, cuman sayang ya kita tidak bisa mendatangkan bek kanan lagi ya. Selain bek kanan juga yang kurang ya, kalau tadi balik sedikit ke mendatangkan pemain adalah ya defensive midfielder ya. Kita tidak mampu mendatangkan defensive midfielder ya, artinya harus memaksimalkan yang ada ya. Yang ada ini sudah tidak ada pilihan lain ya. Ya dari sisi gaji kalau gua ngelihat, wah ini juga sangat luar biasa ya. Ini dikabarkan Cristiano Ronaldo yang akan jadi tertinggi, disusul David De Gea, Jadon Sancho, lalu ada Paul Pogba ya. Yang gapnya ini antara Ronaldo, De Gea, dan Sancho ini cukup ada tipis ya, karena kepala 300-an semua, sementara Paul Pogba ini ada di 290 pounds ya, 290.000 pounds. Dan menurut gua sih ya ini akan jadi pelik ya, karena kalau kita ngomong soal kedatangan pemain, kaitannya nih ada beberapa pemain yang in negotiation contract ya, yang gua dapat kabarnya nih Maguire, Bruno Fernandes, Luke Shaw, dan yang paling urgent adalah seorang Paul Pogba inilah ya. Nah ini gue masih menantikan ini dengan komposisi gaji setelah Cristiano Ronaldo datang ini bagaimana ya. Apakah Paul Pogba akan diberikan juga mungkin ya gaji yang gua nggak tahu nih sebesar apa gitu ya, karena kan pastinya akan membengkak ya. Sekarang 290.000, ini beda hampir 100.000 dengan seorang Cristiano Ronaldo yang jadi paling mahalnya. But ya, we'll see. Anyway, review gua tentang masalah kegiatan transfer Manchester United ya, overall gua puas, tapi bukan yang puas-puas banget ya. Kalau kita ngomong secara spesifik lagi tentang kegiatan transfer ini ya, siapa yang didatangkan, siapa yang dilepas ya. Karena again, kita mendatangkan pemain bagus dengan harga yang cukup oke juga, walaupun gajinya tinggi-tinggi ya. Tapi kita melepas seorang Daniel James dengan harga yang oke, harga yang bagus, tapi ya kalau dilihat dari penghematan gaji ini ya kurang agak kurang signifikan ya. Ya kalau gue sih harusnya bisa lepas satu lagi sih mungkin, cuman ya anyway, mungkin dari sisi teknis Ole punya pandangan lain ya, mungkin skuadnya ingin dijaga supaya ya itu tadi ya, mungkin dia sudah punya planning dengan skuad seperti ini, who knows, Ole yang lebih tahu ya. Oke, kurang lebih sekian review gua mengenai kegiatan transfer ya, kaitannya dengan deadline day, summer transfer Manchester United. Tetap ikutin Football United, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.